Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Profesor Fatin Syarika. Di sini saya akan menjelaskan proyeksi peta yang mencakup proyeksi Mercator, proyeksi transverse Mercator, dan proyeksi UTM. Nah, yang pertama, apa itu proyeksi peta? Nah, proyeksi peta adalah metode atau teknik matematis yang digunakan untuk memindahkan atau mentransformasikan permukaan bumi yang berbentuk 3 dimensi melengkung seperti bola ke dalam bidang datar 2 dimensi yaitu peta. Karena permukaan bumi yang asli melengkung, saat digambarkan di atas bidang datar pasti akan terjadi penyimpangan atau distorsi dalam bentuk jarak, luas, atau sudut. Nah, tujuan dari proyeksi peta yaitu menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah, menggambarkan fenomena atau objek geografis, memperlihatkan luas, area, jarak, dan ukuran wilayah pada peta, menyajikan informasi ke ruangan yang akurat sehingga berguna dalam navigasi, survei, perencanaan wilayah, hingga sistem informasi atau GIS, melakukan representasi yang konsisten agar hubungan antara titik-titik di bumi bisa dipahami secara efektif. Nah, yang pertama ada proyeksi Mercator. Nah, proyeksi Mercator adalah proyeksi silinder yang paling umum digunakan. Pada proyeksi bumi ini, bumi dibayangkan seperti dimasukkan ke dalam tabung yang menyentuh khatulistiwa. Garis-garis lintang dan bujur diproyeksikan menjadi garis lurus yang tegak lurus satu sama lain sehingga sudut dan arah pada peta ini akurat atau konformal. Namun, proyeksi ini menyebabkan distorsi ukuran area yang sangat besar pada wilayah dekat kutub sehingga daerah seperti Greenland tampak jauh lebih besar dari ukuran sebenarnya. Karena itu, proyeksi Mercator kurang cocok untuk peta di dunia, tapi sangat berguna untuk navigasi laut dan pencarian arah karena arah tetap tepat. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini. Nah, ini kita bisa lihat ini untuk untuk proyeksi Mercator. Nah, dalam proyeksi Mercator ini seluruh permukaan bumi seolah-olah diproyeksikan dipindahkan ke permukaan silinder ini. Bayangin setiap titik-titik di permukaan bumi ini khususnya yang berada di antara kutub selatan dan kutub utara dipancarkan secara tegak lurus dari titik pusat bumi hingga mengenai permukaan silinder sehingga setelah permukaan bumi tergambar silinder ini kemudian dipotong dan direntangkan menjadi bidang datar dan menghasilkan peta dengan garis bujur dan garis lintang yang lurus tegak lurus satu sama lain. Dengan metode ini, bagian khatulistiwa yang menyentuh silinder memiliki bentuk dan ukuran relatif sesuai dengan aslinya, tetapi jauh dari khatulistiwa menuju kutub. Area pada peta akan terlihat semakin melebar. Inilah yang menyebabkan distorsi besar pada wilayah kutub jika menggunakan proyeksi Mercator. Nah, yang selanjutnya ada proyeksi transverse Mercator. Nah, proyeksi transverse Mercator adalah modifikasi dari proyeksi Mercator standar. Namun, tabungnya diputar 90 derajat sehingga sumbu silindernya sejajar dengan meridian tertentu, bukan ekuator. Proyeksi ini cocok untuk wilayah yang memanjang dari utara hingga selatan. Nah, di sini kita bisa lihat ya yang transverse Mercator. Nah, proyeksi transverse Mercator ini bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah adaptasi dari transverse Mercator ini adalah adaptasi dari proyeksi Mercator biasa dengan memutar 90 derajat
sehingga sumbu silinder sejajar dengan meridian tertentu, bukan ekuatornya. Jadi bentuknya kayak gini ya, yang transfer Mercator. Oke, untuk yang terakhir itu ada UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, UTM adalah sistem koordinat global yang menggunakan proyeksi transfer Mercator dan membagi bumi menjadi 60 zona bujur, masing-masing selebar 6 derajat. Setiap zona memiliki meridian tengah sendiri yang menjadi pusat transfer Mercator untuk zona tersebut. Ini kita bisa lihat dari sini ada pembagian dari 1 sampai 60 bagian. Nah, untuk ini kita bisa lihat di sini. Ini untuk UTM 1 bentuknya kayak gini. Nah, karena seharusnya 60 bagian, jadi ini tuh udah dibagi-bagi. Karena kalau 60 bagian kan terlalu panjangnya, terlalu banyak. Karena pembagiannya adalah 6 derajat. Ada UTM 1, ini UTM 2, lalu UTM 3, UTM 4, dan yang terakhir UTM 5. Nah, contohnya seperti ini. Seperti itu. Sekian video penjelasan mengenai proyeksi peta. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Wafa Sokatan Syalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.